Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa ya teman-teman, hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ketiga. Gimana nih, masih kuat gak puasanya? Insya Allah kuat lah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Insya Allah. Kali ini bersama Ana, Fatih Abdar atau yang biasa dipanggil Fatih, akan hadir berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama aku Has. Seperti biasa, kali ini kita akan ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Fatih. Apa kabar Abah? Sehat Alhamdulillah Ananda. Puasa berkah Insya Allah. Terima kasih Abah atas Sama-sama kali ini. Ana mewakili sahabat kuasa ingin mempertanyakan beberapa hal nih Bah. Silakan Ananda. Ana izin bacakan ya Bah. Silakan. Yang pertama Bah, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa Bah? Nah baik, berpuasa itulah sesuatu yang kita tunaikan dengan maksimal, kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Maka ketika kita berpuasa jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Di antaranya adalah makan dan minum, itu sudah pasti. Kemudian melakukan sesuatu yang dapat merusak puasa kita. Karena Ananda ada namanya ifsadus saum, kemudian ibtalus saum. Ada yang merusak puasa, membatalkan, ada juga yang mengurangi pahala puasa. Ananda Fatih mungkin ya pemirsa, memang kita tidak makan, tidak minum, tapi kita menghina kawan, kita memfitnah orang, kita melakukan kemaksiatan, itu memang tidak batal puasa kita, tapi pahala puasa kita menjadi hilang. Kira-kira Fatih mau tidak pahala puasanya hilang? Tidak mau, pasti kita pengen pahala puasanya mantap, pahala puasanya baik. Kalau makan dan minum batal puasanya, atau memasukkan sesuatu di dua lubang, atas dengan bawah, itu membatalkan puasa. Atau sengaja muntah juga membatalkan puasa. Namun kalau membatalkan puasa bukan itu saja yang kita khawatirlah, yang mengurangi pahala puasa. Ya, mengurangi pahala puasa ini. Misalnya hari-hari tidur begawinya itu juga mengurangi pahala puasa. Hari-hari dia nonton TV begawin itu juga mengurangi pahala puasa. Karena kalau kita hanya sekedar beraktivitas yang tidak berhubungan dengan ibadah akan mengurangi pahala puasa kita. Dan puasa kita akan menjadi sedikit nih ya. Ibarat bahasanya kita ngisi ember, tapi ya kemudian embernya bocor, itu lagi kita masukin air juga percuma, kan nggak penuh-penuh ini ember. Begitulah kira-kira puasa kita. Kita puasa tapi kita maksiat, kita puasa tapi kita bohong, kita puasa tapi kita melawan orang tua. Puasa model ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Memang tidak batal secara syariat, tapi secara habita amalu, puasanya menjadi ihbat, menjadi rusak, menjadi tidak sempurna karena tidak dilakukan dengan maksimal dan sempurna pula. Begitu Ananda Fatih insyaallah. Oh, jadi gitu ya Bah yang membatalkan. Ya. Ana izin bacakan soal yang kedua ya. Silakan Ananda. Saat berpuasa, kadang-kadang kita lupa sahur Bah. Otomatis kadang-kadang lupa juga baca niatnya Bah. Itu bagaimana Bah? Baik. Dalam hadis Rasul Ananda Fatih, inna fis sahuri barokah. Ketika kita sahur ada keberkahan. Jadi maknanya waktu kita bangun sahur itu ada berkah. Tapi bukan berkah makan saja. Minimal sebelum sahur tahajud dulu. Minimal sebelum sahur baca Al-Quran dulu. Atau mungkin setelah sahur. Kalau sahurnya jam 2, bisa atau jam 3 atau jam 4. Kan masih lama lagi subuh nih. Ya, maka kita mungkin barangkali baca Al-Quran. Di situ letak keberkahannya. Nah pertanyaan sahur itu wajib atau tidak wajib? Ya, kenapa? Karena dia hanya sekedar keberkahan. Ya, ketika kita laksanakan sahur ada keberkahan, ada kebaikan. Karena di dalam sahur kita melaksanakan banyak kebaikan. Karena wa minal lail ya inna nasyi'atal laili hiya asadu wa aqwam qila. Sesungguhnya sepertiga malam itu merupakan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sempurna. Makanya kita dianjurkan sholat tahajud, ibadah banyak-banyak di tengah malam. Karena waktu itu subhanallah Allah turunkan keberkahan dan kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang berkah. Jadi tidak masalah kita sahur, kemudian kita tidak sahur. Bagaimana Ustaz lupa dengan niat sahur? Makanya Ananda Fatih ya, kita akan lihat nih kebiasaan kita di Indonesia subhanallah. Kalau tarawih bareng, itu biasanya di akhir Bilal akan memimpin untuk baca doa. Ya, kan telah itu Bilal itu. Ayo sama-sama tapi tidak dengan ayo. Nawaitu sama ghatin. Sehingga besok kita tidak niat lagi, tidak masalah. Tapi niat itu Ananda Fatih dan pemirsa, itu laisa fil lisani faqat, walakin fil qalb. Mungkin secara lisan dia tidak nyebut aku sahur besok dah, tapi dalam hati kan tersebut besok aku nak puasa. Itu sudah termasuk kategori niat. Jadi kalaupun niat sahur lupa tidaklah masalah. Yang penting tetap terpati dalam jiwa. Karena ada ulama Ananda ya,
itu membolehkan. Kalau Imam Syafi'i menyempurnakan setiap kali buka puasa, setiap kali sahur atau setiap kali ibadah, yakni tajdidud dunia, selalu menyempurnakan niat. Tapi kalau imam yang lain ada yang membolehkan dari awal Ramadan sampai akhir niatnya satu saja. Nawaitu shoma ghadin kullu atau Allahumma laka sumtu nawaitu shoma ghadin kullu. Ini aku berpuasa untuk semua bulan. Jadi maknanya ketika di bulan Ramadan dia puasa full satu bulan itu niatnya. Itu baru imam yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i, imam kita yang kita pegang, Ananda, itu harus setiap kali puasa kita berniat. Namun niat tidak talafuz, tapi memang fil qalbi. Kenapa? Niat mahallu fil qalbi la fil lisan. Niat itu kata ulama sesungguhnya bukan di lisan kita. Lisan itu hanya takkid saja, hanya penyempurna saja. Intinya itu ada di hati kita. Abah yakin ya, Fatih dan juga pemirsa sudah sadar tuh. Apalagi ini sudah hari ketiga. Maknanya kita tidak sahur pun kita sudah sadar kita kok nak puasa, besok nak puasa. Maka eloknya kalau memang bisa sebutkan niatnya dengan maksimal, sebutkan niat dengan, kalaupun tidaklah membatalkan puasa, karena itu bagian daripada sesuatu yang tertanam dalam jiwa, memang tidak diungkapkan di lisan, tapi insya Allah diungkapkan di hati dan perbuatan kita. Begitu Anda Fatih, insya Allah. Oh gitu ya, Bah? Iya. Terima kasih ya, Bah. Sama-sama Anda. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya, silakan hubungi kontak di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ana Fatih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.